bank BUMN, di bank dalam negeri. Kalau bank dalam negeri ini sudah tidak dipercaya oleh rakyatnya, maka rakyatnya akan menabung di luar negeri. Entah itu di Singapura, di Swiss, atau di mana. Maka akan terjadi tadi, ya, akan terjadi tidak ada perputaran uang di dalam negeri, maka akan terjadi kebangkrutan. Ya, terjadi kebangkrutan. Nah, begitu ya teman-teman gambarannya. Selanjutnya, di sini kita akan belajar terkait dengan verifikasi. Ya, verifikasi agar uang yang kita cairkan ke masyarakat tadi itu bisa kembali. Jangan sampai uang itu nunggak, tertunggak atau mangkrak, ya. Nah, sebelumnya aturan training kita pagi ini ya semoga ditaati bahwa kita perlu partisipasi ya. Adik-adik ini kan belum pernah mendapatkan materi ini atau mungkin satu dua sudah pernah membaca atau sharing dari yang lain, tapi semuanya hampir rata itu belum tahu materi ini. Saya yakin seperti itu. Karena ini adalah materi teknik di dunia perbankan, ya, dan tidak ada di dalam silabus mata kuliah teman-teman. Nah, oleh karena itu di sini kita tuntut peran aktif sharing. Silahkan bertanya, ya, silahkan bertanya. Tumbuhkan rasa ingin tahunya. Seolah-olah adik-adik ini ingin ya secara pribadi bagaimana ya saya ini punya uang untuk saya pinjamkan ke teman-teman saya secara pribadi gitu kan. Apa yang saya harus verifikasi nih teman-teman saya nih agar uang saya tadi kembali. Simpelnya seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu. Jangan sampai kita karena pertemanan sudah dekat gitu kan, sudah saling kenal sehingga tidak perlu lagi diverifikasi, percaya saja pinjamkan uang senilai sekian puluh juta. Bahkan mungkin kita sampai berani menggadaikan harta kita yang paling berharga demi teman. Katakanlah seperti itu. Tanpa memverifikasi, karena sudah percaya. Apakah itu bisa dianggap bisa dipertanggungjawabkan? Belum tentu. Walaupun kita sudah kenal baik dengan teman, tapi kalau sudah bicara uang, itu kadang-kadang orang berubah. Ya, orang itu bisa berubah kalau sudah bicara uang. Dan pertemanan puluhan tahun pun bisa menjadi permusuhan gara-gara soal uang. Ya, oleh karena itu teman-teman pentingnya kita bersikap profesional, baik itu kepada teman atau siapapun kalau menyangkut uang. Ya, uang itu ya tidak ada matanya istilahnya gitu kan ya, dia buta. Orang bisa membutakan manusia soal uang. Nah itu sebelum itu terjadi maka perlu kiranya kita belajar bagaimana memverifikasi calon peminjam atau orang yang akan minjam uang. Ya, oke kita lanjut ya. Di sini nonaktifkan gadget, tapi karena kita online ya mau nggak mau gadgetnya aktif gitu kan. Tapi jangan yang dilihat TikTok. Ya, dengarkan sejenak materi ini sampai tuntas. Gitu kan. Kalau TikTok nanti jam istirahat silakan. Buatlah pembelajar ini happy, fun ya. Jangan tegang-tegang, serius, jangan terlalu serius, santai aja. Tapi tadi materinya tercapture semua. Oke, ya, silakan ya. Yang mau bertanya, open mic saja langsung, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, karena saya tidak bisa monitoring yang raise hand, ya. Yang raise hand saya tidak bisa monitoring, langsung aja open mic. Silakan, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, tentang ini. Boleh, bebas. Tidak harus yang ada di dalam materi. Yang di luar materi pun boleh. Semoga saya bisa menjawab berdasarkan pengalaman saya dan knowledge saya. Oke, adik-adik.
tujuan pembelajaran pagi ini adalah pertama kita memahami proses kredit segmen mikro, kedua verifikasi kredit segmen mikro. Ya, ini tujuan kita. Nah, pengertian proses kredit. Nah, ini proses kredit secara umum ya. Gambaran saja bahwa pertama ini mulai siklusnya seperti ini. Ini sesuai ketentuan ya, sekedar tahu bahwa ada yang namanya KPBM, Ketentuan Perkreditan Bank Mandiri 2011 ya. Mungkin ada beberapa perbaikan-perbaikan di ketentuan turunannya. Tapi secara umumnya proses kredit itu mulai dari target dulu. Siapa target kredit ini? Tentu target orang yang butuh uang, gitu kan? Dari kalangan siapa? Ya disesuaikan dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Semua yang membutuhkan uang. Nah, terus selanjutnya harus ada permohonan tertulis. Nah, ya tadi yang kita cerita tentang teman, karena kita percaya sehingga tidak ada tertulisnya, hanya berdasarkan lisan. Oke, saya percaya. Oh, gitu kan. Nah, di sini berdasar ketentuan perkreditan perbankan harus adanya permohonan tertulis. Niat itu harus ditulis ya sebagai bukti bahwa dia niat. Kemudian kita kumpulkan data-data jati diri, KTP, kartu keluarga, surat nikah, dan lain-lain. Data-datanya. Kemudian selanjutnya data-data tersebut tidak begitu saja dipercaya. Tentu harus diinvestigasi. Benar nggak? Tentu kalau teman kita percayalah KTP-nya gitu kan. Nggak perlu kita, tapi perlu juga kita bisa gitu kan. Benar nggak KTP-nya? Takutnya ada data-data yang sudah berubah. Yang tadi statusnya masih bujangan di KTP ternyata sekarang sudah menikah, statusnya di Sdukcapil. Kita tidak terinformasi. Itu perlu dicek. Ya. Nah, setelah data-data tersebut investigasi, diverifikasi, kebenarannya, legalitasnya dengan dikonfirmasi ke instansi-instansi terkait penerbit daripada surat-surat legalitas tersebut, setelah terjakini bahwa legalitas surat tersebut adalah benar adanya, ya sesuai, maka barulah dianalisa. Ya, dianalisa kebutuhan kreditnya, dicocokkan dengan kemampuan usahanya. Ya, dia pinjam uang, tapi kalau tidak ada sumber untuk angsurannya, tentunya harus diwaspadai. Secara logika, dari mana nanti dia akan mengangsur kalau tidak ada sumber penghasilannya? Nah, itu perlu dianalisa. Kalaupun dia punya sumber penghasilan, kita analisa lagi berapa kemampuannya, berapa biaya hidupnya, berapa sisanya untuk mengangsur, berapa limitnya yang akan diberikan. Tidak semerta-merta mentang-mentang dia teman kita dan kita percaya, kita kasih aja sesuai keinginan dia. Nah, di kredit tidak begitu. Kita analisa dulu kemampuannya. Ya, ingat tadi soal uang itu buta. Ya, soal uang itu bisa terjadi permusuhan. Oleh karena itu, kita profesional. Ya, dengan teman pun kita profesional. Setelah dianalisa, oke, cocok, sesuai, barulah disetujui. Ya, oke, kita sepakat. Kamu minjem 10 juta, tapi setelah saya analisa, saya verifikasi, investigasi, tapi saya kayaknya lebih yakin sesuai kemampuan kamu, saya nggak berani ngasih 10 juta. Saya beraninya ngasih 5 juta. Ya, nah gitu. Kita sampaikan info keputusan kita. Selanjutnya, buatlah perjanjian kredit hitam di atas putih. Buat perjanjian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini dengan si A yang terjadi. Nah, itu udah standar tuh perjanjian hitam di atas putih, di atas materai.
Kalau perlu ada saksinya siapa? Wah, pasti teman-teman akrab, oh kok ribet banget sih begini. Oh iya, bukan ini ribet. Ini untuk menjaga hubungan baik kita agar panjang ke depannya. Agar tiada dusta di antara kita. Ya, jangan sampai nanti di belakang hari kita saling menuding, saling menuduh karena tidak ada hitam di atas putih. Tapi kalau sudah ada hitam di atas putih, maka kita sepakat, kita sudah tahu resikonya seperti ini. Ya, maka bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara lain. Sehingga hubungan kita secara pertemanan dan secara profesional pun akan panjang. Dibandingkan kalau tidak ada perjanjian kredit hitam di atas putih, bisa berantem itu. Saling tuduh menuduh, saling mengelak nantinya. Ya, seperti itu. Nah, yang kesembilan adanya agunan dan asuransi. Artinya kalau memang teman ini beritikat baik, gitu kan, beritikat baik niatnya, maka dia bilang, oke, saya serahkan motor saya ini sebagai jaminan. Oke, gitu kan. Atau kita cover asuransi. Kalau memang motor ini tidak cukup, kita bayar premi asuransi. Nah, katakanlah seperti itu. Itu wujud dari itikat baik. Tapi kalau sudah mau pinjam uang, tidak mau menyerahkan jaminan. Wah, ini kayaknya kita patut dicurigai nih. Gitu kan? Ada niat apa ini? Ah, entar dulu ah. Gitu kan. Saya pikir-pikir dulu ah mau meminjamkan uang ini. Karena dia juga tidak mau menyerahkan jaminan. Uang saya sudah saya serahkan kepada dia nantinya. Nanti ketika saya tagih, nanti galakan dia. Ya, ngamuk dia ditagih. Parah dia. Padahal uang-uang kita menagih hak kita. Mengingat tidak ada jamin yang dipegang, ya seolah-olah dia itu merasa terganggu ketika ditagih. Tapi kalau ada jaminan yang dipegang, dia akan mikir, aduh, iya ya, motor saya dipegang nih. Jadi kalau macam-macam motor saya bisa dijual nih. Kayak gitu kan. Jadi ada pegangannya, ada jaminannya. Nah, ke-10 itu di kita itu ada compliance review, ya. Artinya apa? Sebelum uang itu diserahkan, kita periksa sekali lagi. Kita periksa sekali lagi. Data-data yang diserahkan, hitungan-hitungan analisa kebutuhan kreditnya, kemampuannya, kita hitung sekali lagi. Kalau sudah diyakini sesuai, maka kita ijab kabul. Kita serahkan uang tersebut kepada si peminjam. Ya, kita serahkan. Kalau di Bank Mandiri, tinggal pindah buku dari rekening bank ke rekening nasabah. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, maka kita monitoring uang itu. Kita lihat uang itu digunakan untuk apa. Kita lihat benar nggak untuk usaha. Jangan-jangan hanya digunakan untuk konsumtif. Dari tadinya naik motor, sekarang naik mobil Mercy. Katakan, waduh, ini uang kita digunakan untuk konsumtif, bukan untuk modal kerja. Kemarin aja kemampuannya sekian, ditambah lagi konsumtif. Untuk gaya hidup itu lebih besar lagi biayanya. Ya, konsumtif itu biaya. Tadinya minum kopi di warung kaki lima, pakai kopi saset 5.000 perak, sekarang sudah beralih gaya hidupnya. Padahal pakai uang pinjaman. Kopinya di Starbucks, satu gelas 50.000, dari 5.000 ke 50.000, belum lagi dengan rotinya. Sekali minum 100.000, sekali makan 100.000, belum lagi ngajak teman-temannya. Sekali jajan 1 juta. Wah, ini gimana ngangsurnya nanti? Ya, dikasih pinjaman bukannya untuk modal usaha, malah konsumtif. Foya-foya, gaya hidup. Wah, udah.
ini bahaya ini bahaya nih, celaka ini, ya. Bisa habis, usahanya kok nggak berubah. Harusnya berubah itu usahanya, semakin berkembang, ya. Nah, itu perlunya monitoring. Jadi nggak dibiarkan saja uang itu dicairkan, sudah didiemin aja, percaya begitu. Enggak, kita nggak boleh begitu. Di perbankan harus dimonitoring. Sampai kapan? Sampai lunas. Kalau dia nunggak bagaimana? Kita tagih. Ayo bayar. Udah lewat nih. Bahkan sebelum lewat, ayo bayar. 2 hari lagi mau jatuh tempo nih. Mana uangnya kok belum ada setorannya? Saya datang ke rumah ya, saya jemput. Nah, itu kita monitoring terus. Terus kita laporkan. 13 kita laporkan. Lapor kemana? Kalau di perbankan, laporannya ke OJK. Ya, agar OJK tahu para peminjam kredit di Bank Mandiri itu seperti apa kualitasnya, apakah lancar, apakah menunggak. Informasi itu ada di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, nanti ketika bank-bank lain akan ada pengajuan kredit di bank lain, dia akan minta ke OJK, OJK, tolong kasih saya informasi data. Si A ini mau pinjam uang ke saya senilai sekian juta. Tolong minta informasi apakah si A ini punya rekam jejak pernah minjam di bank lain, seperti apa. Jadi ada informasi terpusat tersentral tentang para perilaku rekam jejak peminjam-peminjam di seluruh Indonesia. Jadi jangan dikira ya adik-adik kalau minjam uang itu sudah nggak bayar, sudah enggak, itu tercapture kalau dilaporkan baik itu di koperasi, di BPR, leasing, dimanapun minjem uang itu dilaporkan ke OJK. Ya. Dan kalau kita punya rekam jejak yang tidak baik, pernah menunggak kredit di bank sesuatu bank, itu tidak akan hilang rekam jejak menjadi bahan pertimbangan bank lain untuk memberikan kredit atau tidak. Jadi tolong hati-hati teman-teman bila ada yang menawarkan pinjaman-pinjaman, pinjol, kartu kredit, apapun itu leasing, ya. Nah, jangan main-main. Ya. Karena itu nanti tercapture, tercatat di rekam jejak kita, punya riwayat. Nah, ke depannya, bila teman-teman, bila adik-adik nanti butuh biaya, sudah katakanlah sudah mulai bekerja nih, udah mulai mau merintis, mau beli rumah, katakanlah gitu kan. Ternyata dilihat rekam jejaknya oleh bank tertentu. Wah, pernah punya riwayat kredit menunggak, bahkan belum lunas sampai sekian tahun. Nanti itu jadi pertimbangan bank pemutus kredit. Waduh, saya takut juga nih, jangan-jangan kredit yang akan saya cairkan ini, ya kabur nih orangnya nih. Kalau begitu, enggak lah, nggak jadi saya pinjamkan, resiko. Nasabah saya kan banyak, ribuan, bahkan jutaan. Saya nggak mau ada nasabah yang menunggak, repot naginya. Udah, saya tolak aja. Biar aja dia pinjam di bank lain, nggak di bank saya. Saya mau cari orang-orang yang punya rekam jejak yang baik-baik. Sehingga saya pun nggak usah repot-repot dalam hal menagih. Nah, seperti itu adik-adik. Makanya kalau sekarang kan rata-rata sudah punya KTP nih. Pasti banyak yang menawarkan pinjol ataupun apa. Itu hati-hati. Ya, hati-hati. Apalagi nanti sudah diterapkan single ID. Ya, nomor KTP itu bisa menjadi nomor NPWP pajak, ya, tercapture di OJK, tercapture di katakanlah di rumah sakit, tercapture di mana-mana, itu sudah menjadi data personal kita.
Nah, dari situ ketika kita nanti ke rumah sakit bisa jadi tertolak karena pernah nih nggak punya apa, pernah menunggak, punya riwayat tidak baik atau apapun. Terekam jejak ya, adik-adik ya. Jadi hati-hati. Semua itu nanti pasti dilaporkan ke OJK. Nah, terakhir update data. Artinya update data, jadi secara periodik data-data legal itu kita cek apakah ada yang kadaluarsa, sudah jatuh tempo, maka kita konfirmasi ke nasabahnya ya untuk diperbarui. Katakanlah ada SIM-nya yang sudah sebagai datanya ada SIM atau paspor atau kartu keluarga atau surat nikah atau lain-lain surat izin usahanya yang jatuh tempo itu segera diupdate. Kita mintakan diupdate. Nah, inilah adik-adik 14 ya siklus sesuai dengan ketentuan perkreditan Bank Mandiri. Ya, ini bisa juga diterapkan nanti kalau adik-adik tadi saya bilang mau meminjamkan uangnya ke teman-temannya setidak-tidaknya poin-poin eh, pengumpulan data investigasi dan analisa ini perlu ya dan buat perjanjian ini perlu gitu kan kalau perlu ada jaminan kalau memang diperlukan ya jadi ini bisa dipakai kalau ada teman-teman kita yang mau minjam. Kita lanjut ya kalau belum ada pertanyaan. Nah, sementara itu tadi kan ketentuan kredit secara umum. Sementara di Bank Mandiri itu ada jenis-jenis kredit, baik itu kredit mikro untuk level bawah, untuk menengahnya ada kredit menengah, ya. Untuk level atasnya ada kredit komersial atau corporate. Nah, jadi macam-macam. Nah, si mikro sendiri itu punya alur proses pemberian kredit, ya, punya siklusnya sendiri untuk mikro karena ini kredit kecil. Kredit kecil itu simple, ya, tidak terlalu rumit seperti kredit yang sudah miliaran. Karena mikro itu kan limitnya kecil-kecil di bawah sekian ratus juta saja. Jadi jangan dipersulit. Nah, simpelnya seperti apa? Siklusnya sudah sejumlah uang yang dicairkan. Itu sistem ya yang menghitung karena nilainya kecil. Di sistem itu sudah diinjek yang namanya parameter-parameter atau sekarang kerennya AI, artificial intelligence. Nah, kerennya seperti itu. Kalau di kita sistem loss itu parameter-parameter ya, diinjek di situ. Bagaimana kondisi usaha-usaha sembako di daerah tertentu, apakah lagi bagus, apakah lagi panceklik. Bagaimana? Nah, parameter-parameter itu diinjek di sistem. Kemudian bila mana permohonan kredit dari usaha tertentu, maka sistem itu akan menghitung, oh ini ratingnya kurang bagus, oh ini ratingnya bagus, maka permohonannya layaknya disetujui. Itu sistem, ya teman-teman. Ya, karena limitnya kecil. Setelah disetujui, maka dikumpulkanlah data-data legalnya, ya. Yang tadi dilakukanlah perjanjian kreditnya, tanda tangan, ya. Kemudian didokumentasikan karena di sini kredit mikro, awam, kredit kecil. Kadang-kadang nasabah itu ngeyel.
Ya ngeyel, kalau sudah kepepet dia kadang-kadang suka berbohong. Ya, syukur-syukur ada yang jujur, ya suka berbohong. Enggak kok, bukan saya yang tanda tangan gini. Oh enggak gitu dong Bapak Ibu. Kan ini ada fotonya. Ini kan foto Bapak Ibu, kita foto waktu Bapak Ibu datang ke kantor kita tanda tangan. Ini buktinya. Nah, sudah ada buktinya begitu ya. Oh gitu ya. Ya sudah, diam dia. Ya. Jadi semua itu didokumentasikan, baru dicairkan dan dimonitoring. Itu simple ya. Karena bicaranya kita rakyat kecil, sederhana. Jadi jangan dipersulit. Oke, adik-adik, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini, nah saya mau tanya. Sekarang kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya mau tanya, apakah sudah pernah ada yang pernah meminjamkan uang ke teman-temannya? Ada? Lalu, siapa yang pernah meminjamkan uangnya ke teman-teman? Saya mau tanya, uangnya balik nggak? Atau di antara kurang lebih 29 orang ini belum pernah meminjamkan uang ke teman-temannya, baik itu hanya 100.000, 50.000, atau berapa? Ada? Yusuf Amar? Pernah, Pernah nggak Pak. Yusuf? Siapa? Pernah, Sebut? Pak. Pernah. Silakan. Balik nggak uangnya? Balik sih, Pak. Cepat, Pak. Oh cepat, bagus. Kayak gitu. Ya, berapa? Biasanya buat makan sih, Pak. Paling di bawah 100.000, Pak. Oke, buat kebutuhan pokok ya, karena pasti dapat kiriman dia dari orang tuanya ya. Ada yang pernah minjemin uangnya nggak balik? Atau kembali semua? Saya pernah, Pak. Oke, berapa? Balik nggak uangnya dia? 100.000 nggak balik, Pak. Siapa teman? Saudara. Oh, saudara. Kira-kira dari siklus proses kreditnya kira-kira dijalankan nggak? Ada yang dijalankan nggak siklus proses kredit tadi yang kita mulai dari inisiasi, mulai dari apa verifikasi, analisa, hitam di atas putihnya, dijalankan nggak? Enggak sih, Pak. Enggak, karena percaya ya. Nah, gitu ya. Terus setelah dia nggak bayar, gimana sikapnya dia? Apa sikapnya kepada saudara ini? Apa masih tetap percaya atau bagaimana? Atau bermusuhan atau gimana? Enggak sih, Pak. Kan pada waktu itu dia emang membutuhkan ya. Sebagai saudara saya membantu. Jadi kayak saya masih tetap, ya kalau emang dia kesusahan, saya masih, kalau saya bisa gitu, saya tetap akan bantu gitu, Pak. Oke. Artinya di sini bukan sebagai pinjaman ya, sebagai bantuan. Atau syukur-syukur dikembalikan. Iya, Pak. Ya. Bersyukurnya dikembalikan. Nah, iya ya teman-teman. Ya, jadi kalau memang niatnya ngebantu karena saudara, ya udahlah kita ikhlaskan saja ya. Kira-kira kalau uangnya 100 juta ikhlas nggak dia? Enggak, Pak. Nah, itu. Jadi ikhlasnya tergantung jumlah uangnya ya. Nah, bisa berantem dong ya. Bisa musuhan ya kalau 100 juta ya. Ah, nah itu ya. Ya. Jadi adik-adik seperti itu. Mungkin kalau nilainya masih ya sudahlah anggap aja hilang lah, nggak apa-apalah niat bantu. Tapi kalau sudah limitnya jutaan gitu kan.
apalagi uang itu uang kita, mungkin uang transfer dari orang tua untuk uang sekolah, gitu kan, kita aja butuh gitu. Dan ini teman kita ini, mungkin saudara kita pakai seenak-enaknya aja dan tidak dikembalikan, padahal sudah komitmen. Itu akan jadi masalah nantinya. Ya. Bayangkan itu uang pribadi, gitu kan. Bayangkan adik-adik nanti sudah jadi pejabat bank, punya kewenangan memutus kredit, ya. Dan kredit yang diputus itu nggak 1, 2. Bayangkan ratusan orang dikasih uang 100 juta, itu udah berapa puluh miliar. Nah, kalau main kepercayaan aja, udah nih saya percaya aja, tanpa menggunakan siklus verifikasi tadi, ya sudah bablas uang bank, uang rakyat itu. Ya tentunya di perbankan pasti ada sanksinya, sesuai dengan pedoman kerjanya, ya teman-teman. Seperti itu. Jadi paham ya teman-teman ya, terkait dengan kredit ini, harus diikutin siklusnya. Jangan sampai lalai. Setiap poin-poin ini harus dilakukan proses-prosesnya, tahap-tahapannya. Kalau sampai ada satu proses yang lalai dan ternyata nanti pinjaman tersebut bermasalah atau menunggak, maka kita dianggap tadi ya melakukan membuat kerugian bank. Bisa saja diindikasikan sebagai suatu kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Ya sanksinya paling fatal dipecat dari bank atau bahkan dipidanakan. Nah itu ya. Jadi kalau secara pribadi, karena itu uang pribadi, mungkin kita udah bisa mengambil keputusan sudah ikhlaskan saja. Tapi kalau sudah bicara institusi, itu tidak bisa ya adik-adik. Semua ada aturan mainnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik di Bank Mandiri untuk kredit mikro itu ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis. Yaitu untuk kredit usaha mikro dan kredit serbaguna mikro. Ya, ada 2 jenis. Untuk kredit usaha mikro memang diperuntukkan untuk para pedagang, pemilik usaha yang memang income-nya, pemasukannya dari hasil usaha. Ya, dan uangnya digunakan untuk membesarkan usahanya. Nah, itu. Ya, itu kredit usaha. Yang kedua adalah kredit serbaguna mikro. Adalah kredit untuk serbaguna. Biasanya diberikan kepada pegawai-pegawai yang memiliki gaji atau penghasilan tetap. Ini digunakan untuk apa? Ya bisa saja digunakan untuk beli kendaraan, ya, renovasi rumah, biaya pernikahan, biaya untuk modal istilahnya anak sekolah. Itulah kredit serbaguna diberikan kepada para karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Jadi 2 jenis nih, ada untuk usaha mikro, pedagang-pedagang kecil, ada juga untuk karyawan-karyawan. Selanjutnya, proses dan verifikasi. Oke. Adik-adik, ini simpel, maksud saya jangan terlalu ini, cukup diketahui saja ya. Nggak usah terlalu dalam, nggak apa-apa, cukup diketahui bahwa tadi KSM itu kredit serbaguna mikro, ini ada istilah loan factory. Artinya apa? Ada satu unit sebagai factory-nya, sebagai produksinya, ya, memproses produksinya, memproses pinjamannya.
Jadi kita hanya sebagai marketing saja. Yang sebagai marketing sudah dapat permohonan calon-calon peminjam, maka kita serahkan ke tadi factory-nya ya untuk diproses, untuk diputus cair atau tidaknya. Tugas kita tadi hanya mencari para karyawan yang ingin meminjam. Nah, itu prosesnya ya. Nah, untuk administrasi kreditnya itu ada di unit kita. Karena bentuk hard copy-nya ya itu yang unit kita simpan. Kita kirim berupa soft copy ya hasil scan kepada loan factory. Kita scan, kita kirim, maka hasil scan tersebut diproses. Hard copy-nya disimpan di unit ya, diadministrasikan. Jadi itu aja fungsi dari proses dari pencairan kredit serbaguna mikro ya. Untuk serbaguna boleh karyawan untuk digunakan untuk tadi apapun bebas selama tadi kemampuan gajinya cukup atas dasar gaji ya, itu untuk KSM. Selanjutnya ini lanjut apa prospektur payroll MDM. Oke. Kita masuk ke verifikasi ya adik-adik. Mirip-mirip antara kredit usaha dengan kredit serbaguna mikro tadi untuk yang sumber angsurannya dari gaji ataupun sumber angsurannya dari usaha. Ya. Tapi tetap mereka harus membuat permohonan. Karena kita adalah kredit mikro, maka permohonannya sudah dalam bentuk formulir, sudah dalam bentuk aplikasi. Jadi tidak perlu lagi membuat surat. Pada yang terhormat begini. Saya ingin mengajukan permohonan. Oh, tidak lagi. Cukup ambil aplikasi, formulir, silahkan diisi. Inilah bukti wujud dari permohonan tertulis. Berapa jumlah kreditnya, namanya, dan lain-lain, tanda tangan suami dan istri. Kemudian dicek oleh petugas bank. Kemudian diverifikasi oleh petugas bank. Dan disetujui oleh manajernya. Oke. Inilah bentuk dari permohonan kredit. Ya, jadi tidak perlu lagi bikin surat lamaran, surat permohonan. Sudah ada formulirnya. Nah, selanjutnya dilengkapi oleh berkas-berkas, dilengkapi dengan berkas-berkas seperti KTP, ya, kartu keluarga. Nah, di sini kita perlu cek, kita perlu verifikasi dan investigasi, ya. Kita bisa saja kalau memang kita belum yakin, kita cek ke sekarang ini sudah iktp, ya. Kita bisa cek di Disdukcapil melalui aplikasi Disdukcapil. Kalau dimasukkan nomor induk ini, maka akan keluar sesuai enggak data yang ada di KTP, di kopi KTP ini dengan fotonya sesuai enggak keluar. Kadang-kadang kalau ada pemalsuan, ya, mau ada penipuan, itu biasanya kita akan lihat ada data yang berbeda. Pernah juga saya temui fotonya berbeda. Ya, fotonya berbeda. Yang satu pakai kumis, yang satu tidak pakai kumis. Itu udah jelas sangat berbeda. Nah, ini bisa juga dua-duanya pakai kumis. Ya. Nah, satu pakai peci, satu tidak. Tinggal kita cek satu-satunya. Benar nggak ini orangnya? Sesuai nggak? Mirip nggak? Jadi perlu dicek. Diverifikasi, investigasi. Ya. Kita datangin ke orangnya langsung. Mana orangnya? Benar nggak? Kita tanyakan ke tetangganya sekitarnya. Benar nggak? Ya, untuk meyakini, karena uangnya udah ratusan juta ini yang mau dicairkan. Jadi benar-benar harus kita cek. Benar nggak ini warga setempat?
Jangan-jangan KTP-nya aja, tahu-tahunya tinggalnya nggak di sini. Ya, nanti uang kalau udah dicairkan kabur lagi, kita susah. Walaupun KTP-nya di sini, tapi kan orangnya kabur nanti, nggak tahu kemana. Ya, oleh karena itu perlu kita cek. Kita cocokkan dengan kartu keluarganya. Kartu keluarganya kita cek lagi benar nggak ini kartu keluarganya pejabatnya untuk daerah sini. Nomor ininya di Dukcapil. Ya, ini perlu dicek satu-satu. Kalau ada kejanggalan, maka segera kita tidak proses. Lanjut, investigasi surat keterangan bendahara. Nah, kalau untuk karyawan, kita perlu mengecek ke bendahara perusahaan ya, apakah benar karyawan ini adalah karyawan perusahaan. Nah, kita mintakan surat pernyataan dari bendahara perusahaan bahwa penyeleksi bahwa dia menyatakan bahwa A ini benar adalah karyawan perusahaan tersebut ya. Lampirannya daftar nama-namanya seperti ini, nomor DIP-nya bagiannya sesuai nggak? Tanda tangan. Ya. Nah, ini contoh bahwa bendahara menyatakan benar ini karyawan kami. Tapi juga perlu kita verifikasi juga, ini benar nggak bendaharanya? Jangan-jangan bendaharanya sudah dipecat nih, ya sudah dipecat oleh perusahaan. Oleh karena itu kita perlu kunjungan ke perusahaan tersebut, ketemu dengan pengurusnya, kita tanyakan benar nggak bendaharanya masih Pak Ruslan ini, atau jangan-jangan udah ganti. Nah, itulah pentingnya verifikasi. Ya, kalau sudah ganti, ternyata di bendahara bersengkokol apa ya bekerja sama dengan para karyawan-karyawan fiktif untuk membobol bank karena banknya lalai mengkonfirmasi. Bisa terjadi. Bayangkan 7 orang dicairkan uang 100 juta, 700 juta, bisa bobol. Itulah pentingnya kita memverifikasi. Cek lagi SK pengangkatannya kalau memang dia karyawan PNS, BUMN, cek mana SK-nya. Ya, apa jangan-jangan sudah berubah, jangan-jangan sudah meninggal atau apa. Nah, itu perlu dicek. Dan seterusnya. Ya. Jadi adik-adik ini benar-benar harus dicek satu-satu. Ya. Kalau dia memang karyawan, harus dicek benar-benar di perusahaan tersebut. Seperti katakanlah Kampus Merdeka, adik-adik mengajukan permohonan, tentu dicek, dikonfirmasi ke kampusnya, benar nggak nih karyawan, mahasiswa Anda, gitu kan, mengajukan berupa apa? Mungkin berupa surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi siapa yang mengeluarkan? Oh, si A ini, oke, dicek, benar nggak masih menjabat? Nah, legal nggak dia mengeluarkan surat rekomendasi? Sah nggak? Nah, itu semua diverifikasi, itu contoh. Nah, apalagi soal uang. Jadi kalau sudah soal uang itu benar-benar diverifikasi oleh perusahaan, oleh pejabat bank. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Kebayang nggak, adik-adik, bahwa uang ini akan diserahkan kepada pihak lain? Ya, bayangkan bagaimana kita itu bisa mempercayai orang. Ya, bagaimana kita bisa mempercayai orang. Oke, saya mau tanya,
kira-kira Thomas Cesariano Iya Pak. masih. Thomas, kalau seandainya Thomas punya uang, gitu kan, Thomas simpen di bank. Kenapa Thomas nyimpan uang di bank tersebut? Karena percaya atau karena ada saudara atau apa? Karena percaya sih Pak. Terpikir nggak uang Thomas itu akan hilang? Enggak sih Pak. Kalau bank memang terpercaya sih, karena kemungkinannya mungkin kecil ya buat ada kesalahan seperti itu. Jadi enggak sih Pak. Oke. Nah, kalau ternyata ada berita di koran, katakanlah begitu kan, di berita di medsos atau di mana, ada pejabat bank, gitu kan, memproses pencairan kredit, ternyata kreditnya fiktif menunggak sekian triliun. Nah, kira-kira sebagai nasabah bank masih percaya nggak? Jadi hilang sih Pak kepercayaannya. Ya, itu ya. Kenapa? Karena uang yang disimpan, ya, yang dititipkan oleh penabung, yang dipercayakan oleh penabung kepada bank, yang untuk harusnya diolah, dan sehingga penabung pun mendapatkan bunga, gitu kan, bunga tabungan atau bunga deposito. Ternyata uangnya, ya, harusnya itu menghasilkan, ternyata hilang, gitu kan, sekian. Ya, tentu kita sulit percaya dong. Bagaimana bank yang seperti ini kok bisa, yang sudah pengalaman kok bisa menghilangkan uang masyarakat. Ya berarti ini ada yang salah dengan bank ini, gitu kan? Sehingga pelan-pelan orang itu akan menarik uangnya. Dan ketika tabungan tersebut ditarik, uangnya ditarik, maka bank itu lama-lama tidak punya modal lagi untuk meminjamkan. Sementara bank itu hidup dari tadi meminjamkan uang, bunga kredit tersebutlah sebagai biaya operasionalnya. Tapi mengingat bahan bakunya tidak ada, minim, karena rakyat sudah tidak percaya, karena tidak profesional bank ini, ya, maka bank tersebut lama-lama akan bangkrut. Ya, bahkan terjadi PHK, bahkan tutup, kolaps. Nah, itu ya, adik-adik, bahwa di Bank Mandiri sendiri, ya, setiap karyawan Bank Mandiri itu selalu diberikan pembekalan agar keputusan kredit yang disetujui, yang dicairkan itu kembali. Walaupun ada beberapa yang nunggak, tapi setidak-tidaknya itu bukan karena niat membobol bank, niat korupsi, ya, niat korupsi. Tapi semata-mata karena memang resiko bisnis, karena memang kondisi ekonominya lagi kurang membaik, seperti itu. Ya, jadi itu tugas pejabat bank ketika dia mencairkan kredit, maka dia harus profesional dan harus punya kemampuan. Sudah mampu bisa memverifikasi, ya, kredit-kredit tersebut. Sehingga kredit tersebut diyakini akan kembali lagi dengan kelebihan-kelebihannya berupa bunga-bunga kredit. Ya, jadi paham ya bahwa kalau seandainya keputusan kredit yang dicairkan membuat kredit tersebut menunggak atau terjadinya kebobolan, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun. Ya, otomatis kalau rakyat tidak percaya, maka dia akan menarik dananya, akan memindahkan ke bank lain. Ya, nah, bank tersebut kalau tidak segera membenahi, maka akan kehilangan nasabahnya perlahan-lahan, dan bank tersebut lama-lama tidak punya modal, ya, untuk meminjamkan uang sebagai sumber pendapatannya. Lama-lama akan mem-PHK karyawannya karena tidak sanggup membiayai operasional perusahaan. Lama-lama akan tutup dan seterusnya. Itulah pentingnya, ya, pentingnya kita itu
mempelajari, mengetahui bagaimana cara memverifikasi untuk kredit yang akan dicairkan. Gitu ya, adik-adik ya. Ya, jadi pentingnya pelajaran ini bagi seorang perbankan yang nanti bekerja di bank itu sangat penting karena tadi terkait dengan keputusan kredit yang akan dia putus nantinya. Kalau dia tidak punya kemampuan memverifikasi, asal pinjamkan saja, dia menganggap bahwa uang ini dia rasakan seperti uang pribadi dia, itu tidak lama nanti dia. Bisa bahaya, ya. Bisa bahaya terhadap karirnya, terhadap nanti sanksinya, terhadap nanti tuntutan secara hukumnya, ya. Itu bisa bahaya. Maka pentingnya pembekalan ini kepada calon-calon karyawan bank atau calon-calon pemutus kredit. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini Taspen, NPWP, kita lanjut. Menghitung DSR, ini nggak perlu ya teman-teman. Jadi ada rumusnya. Rumusnya cara menghitung DSR. DSR itu adalah Debt Service Ratio. Rasio ya kemampuan. Ya, kemampuan untuk mengangsur dibandingkan dengan biaya hidup. Berapa dari income tersebut kemampuan untuk mengangsurnya setelah tadi dikurangi biaya-biaya hidup. Contohnya secara simpel, bila penghasilan bersih nasabah itu diakui 1,5 juta dalam sebulan, ya, maka penghasilan bersih ini artinya dari penghasilan kotor sudah dikurangi unsur biaya hidup, sudah dikurangi unsur-unsur biaya-biaya modal usaha, ya, sudah dikurangi unsur-unsur mungkin biaya-biaya tabungan dan lain-lain. Sisanya bersihnya adalah 1,5 juta. Tapi 1,5 juta bersihnya ini tidak semuanya bisa digunakan, dianggap untuk mengangsur. Ada rumusnya. Yang diaksep sebagai kemampuan mengangsur adalah 35% dari penghasilan bersih. Hanya sebesar 525.000 saja. Ini yang Bank Mandiri menganggap bahwa kemampuannya hanya 525.000. Padahal omset dia, income-nya dia dalam sebulan 10 juta. Tapi mengingat biaya hidupnya adalah 5 juta, modal usahanya katakanlah 8 juta, 3 juta, sudah 8 juta, sisanya 500.000 itu untuk biaya lain-lain, maka 1,5 juta itu sisanya dianggap penghasilan bersih. Dari 1,5 juta ini tidak semuanya dianggap, ini padahal udah sisa nih, ya, masih dibikin lagi 35% dari net income-nya, yaitu sebesar 525. Inilah yang diaksep sebagai maksimal 1 kali angsuran setiap bulannya untuk pinjaman. Terus berapa limit pinjamannya? Kalau 500.000 itu ada rumusnya. Kalau pinjamannya hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka dengan 500.000 kurang lebih dia akan mendapat pinjaman katakanlah 5 juta dalam setahun. Atau 8 juta dalam 2 tahun. Untuk angsuran 500. Jadi seperti itu. Tapi ternyata di bank lain tampak dari laporan OJK yang kita tarik gitu kan. Kan tadi saya sampaikan kalau kita mau minjam kita minta rekam jejaknya ke OJK. OJK tolong dong rekam jejak si A. Kirim. Ternyata di bank lain dia sudah punya pinjaman juga 5 juta. Jangka waktu 3 tahun angsurannya 250.000. Oleh karena itu, Bank Mandiri dari 525 dikurangi 250.000. Maka angsuran di Bank Mandiri hanya 275.000 saja yang kita anggap itu angsuran di kita. Karena dari 525, 250-nya untuk angsurannya di bank lain. Nah,
275 berapa limitnya? Kita lihat nanti, kita hitung. Ya, untuk setahun limitnya berapa juta? 3 juta katakanlah. Atau 2 juta. Seperti itu, makin kecil lagi. Begitu ya, teman-teman, analisa keuangannya seperti itu, gambarannya. Ada yang ingin tanyakan? Ini cara menghitung kemampuan membayarnya. Ya, mengangsur. Nanti di Bank Mandiri baru keluar nanti berapa limit angsurannya, limit kreditnya. Katakanlah dari 275.000 kalikan 12, dapatlah angka sekitar berapa? 3 jutaan katakanlah, plus bunga. Berarti limit kreditnya yang dicairkan berapa? Nanti ada rumusnya. Oke adik-adik, sudah jam 10. Jam 10 apa jam berapa ya? Masih 5 menit lagi ya? Masih kita lanjut ya. Sampai jam 10 pas. Baru nanti kita break 15 menit ya. Oke. Nah, ini rumus menghitung limit dan angsuran. Jadi ini ada limitnya ya, ini ada angsurannya, ini rumusnya. Cukup diketahui saja, nggak usah kita praktekkan ya. Jadi udah ketahuan tuh dari angsurannya berapa setiap bulan, maksimalnya limitnya berapa. Proses dan verifikasi kredit usaha mikro dan KUR. Oke, teman-teman. Kita break dulu ya. Nanti kita lanjut proses dan verifikasi. Baik, Sampai Pak. jam berapa kita break? Kembali lagi. 10.15 berarti ya, Pak? 10.15 ya. Nanti 10.15 saya tidak menunggu pesertanya yang belum bergabung ya. Langsung saya memulai saja materinya ya. Adik-adik ya. Jadi silakan Baik, Pak. atur waktunya sendiri bergabung sebelum